Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Halim Perdana Kusuma, perjuangan, kiprah, dan akhir hidup. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Sampang, Madura. Ia merupakan tokoh yang pernah memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta. Halim giat memperbaiki pesawat terbang rongsokan peninggalan Jepang. Halim Perdana Kusuma diangkat sebagai komodor yang selalu mendampingi Kepala Staf AURI serta melatih pasukan penerjun payung. Masa muda. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, Madura, 18 November 1922. Ia adalah putra ketiga dari Haji Abdul Ghani Wongso Taruno dan ibunya bernama Raden Ayu Aisyah. Ayahnya merupakan seorang patih atau pemimpin dari Sampang dan juga penulis. Salah satu karyanya adalah Batara Rama Sasrabahu yang ia tulis dalam bahasa Madura. Semasa kecil, Halim bersekolah di HIS atau Sekolah Dasar untuk Pribumi. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di Opleiding voor Inlandse Ambtenaren atau Sekolah untuk Pelatihan Pejabat Pribumi di Magelang. Namun, pada tahun kedua ia dikeluarkan dari sekolah. Halim pun bergabung dengan Akademi Angkatan Laut Surabaya. Bergabungnya Halim di Angkatan Laut merupakan sebuah jawaban dari panggilan pemerintah kolonial Belanda untuk membentuk milisi. Setelah lulus, ia pun menghabiskan beberapa waktunya di Departemen Informasi Angkatan Laut Kolonial Belanda. Kiprah Abdul Halim Perdana Kusuma. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menguasai Indonesia. Saat itu, Halim telah dilatih untuk bersiap menghadapi peperangan. Saat berada di Inggris, ia berlatih navigasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Kanada. Pada pelatihan ini, Halim diminta terbang dalam 44 misi di seluruh Eropa, termasuk penerbangan Avro Lancaster dalam misi pengeboman Nazi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Halim kembali ke Indonesia yang baru saja merdeka. Di sana, ia bergabung ke dalam militer Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di bawah Komodor Suryadi Suryadharma bersama Agustinus Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh. Halim sendiri ditugaskan untuk mengorganisir Angkatan Udara Indonesia. Awal 1947, Halim dipromosikan untuk menjadi Komodor Udara. Ia juga ditugaskan mendirikan cabang Angkatan Udara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, guna menyelesaikan tugasnya menembus blokade Belanda di pulau itu. Selain itu, Halim juga diberi tugas sebagai instruktur navigasi di sekolah penerbangan yang didirikan oleh Agustinus Adi Sucipto. Sebagai perwira operasi, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma mendapat perintah untuk menyusun serangan udara sebagai balasan atas peristiwa agresi militer Belanda I. Pada dini hari 29 Juli 1947, atas persetujuan pimpinan AURI, dilakukan penyerangan terhadap 3 kora yang dikuasai Belanda, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Atas keberhasilan ini, nama AURI pun melambung. Akibatnya, hal ini memicu kemarahan dari pihak Belanda. Mereka membabi buta terhadap Indonesia. Belanda pun menembak pesawat Dakota VTCLA yang menewaskan 3 perintis dan pelopor AURI, yaitu Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Juru Radio Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Akhir hidup Abdul Halim Perdana Kusuma. Setelah ketiga tokoh gugur, Halim pun diminta menggantikan posisi Adi Sucipto sebagai Wakil Kepala Staf AURI. Pada Agustus 1947, Halim diberi tugas untuk membangun Angkatan Udara di Sumatera. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera menembus blokade udara Belanda. Pada proses pembangunannya, Halim pun diangkat menjadi Komandemen Tentara Sumatera. Ia bersama rekan kerjanya, Iswah Yudi, ditugaskan untuk mengangkat senjata dan amunisi.
Keduanya harus menembus blokade udara Belanda yang sangatlah ketat. Guna usaha mencari bantuan ke luar negeri, Halim bersama Opsir Udara 1 Iswahyudi diminta pergi ke Thailand pada Desember 1947. Ke Thailand, mereka dimintai untuk melakukan penjajakan lebih jauh mengenai pembelian senjata dan pesawat. Sesudahnya menyelesaikan tugas di Bangkok, Halim pun kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang inilah, pesawat yang ia tumpangi terjebak dalam cuaca buruk. Alhasil, pesawat yang mereka tumpangi jatuh di pantai. Peristiwa ini terjadi di Labuhan Bilik Besar, di Pantai Lumut. Jenazah Halim disemayamkan di Lumut, Malaysia, sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 1975. Atas jasanya, Halim pun ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Kepres nomor 063-TK-1975 pada 19 Agustus 1975. Namanya juga dijadikan sebagai nama Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Demikianlah cerita singkat tentang sejarah Halim Perdana Kusuma, bandar udara yang memiliki nilai sejarah penting bagi Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah penerbangan di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.